Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik, ketemu lagi kita. Ya, kami dari tim Coach akan memberikan video pembelajaran untuk mata pelatihan yang kedua dari agenda habituasi. Nah, adik-adik tentu sudah belajar agenda aneka, sudah belajar agenda peran dan kedudukan Parlemen RI. Tentu adik-adik telah mendapatkan nilai-nilai apa yang ada dalam masing-masing mata pelatihan itu. Nah, nilai-nilai itu nanti akan adik-adik aktualisasikan dalam off campus nanti. Nah, sebelum melaksanakan off campus, maka adik-adik akan dibekali dengan pembelajaran penyusunan rancangan aktualisasi. Ya. Nanti adik-adik akan menyimak sebuah video, di mana video itu nanti akan membicarakan tentang format, ya, format apa yang harus diselesaikan sebelum adik-adik masuk ke evaluasi rancangan aktualisasi. Jadi adik harus membuat rancangan. Nah, format nanti akan ada dua, ya, cuma ada dua format, di mana format itu nanti berbentuk metrik. Nanti akan ada formatnya di rancangan, akan berbentuk metrik. Cuma ada dua format. Silakan adik-adik isi dan nanti akan dibagi adik-adik dalam satu angkatan itu dibagi atas 4 coach. Kemudian nanti silakan format yang sudah diisi, format yang sudah dilengkapi, silakan nanti dikonsultasikan dengan coach dan juga mentor. Dikonsultasikan dengan coach dan mentor. Kalau semua sudah ACC, sudah setuju, mentor sudah setuju, kemudian coach juga sudah setuju, maka adik-adik siap untuk memasuki evaluasi rancangan aktualisasi. Baik adik-adik, ya, silakan disaksikan tayangan berikut, kemudian dikerjakan tugasnya. Nah, nanti kalau ada kesulitan kita akan ketemu nanti di pembelajaran daringnya. Pada saat diskusi kelas, silakan nanti diskusikan dengan masing-masing WI yang mengampu penjelasan aktualisasi ini. Selamat menyaksikan. Nah, setelah adik-adik mempelajari tentang dua agenda, ya, agenda kedua dan ketiga, masuk kita ke pembelajaran sebelum masuk ke rancangan, yaitu penyusunan rancangan aktualisasi. Tapi sebelumnya kita review dulu tahapan kegiatan aktualisasi. Ada 8 isu. Saya yakin sudah didapat semua isu yang dari setelah pembelajaran konsepsi kemarin. Kemudian mulai menyusun rancangan. Nanti setelah ini dibimbing oleh coach dan mentor. Kemudian seminar rancangan, kemudian implementasi, membuat laporan. Nah, ini kompetensi teknis bidang tugas, itu yang kompetensi yang kedua, kurikulum. Ya, dari bagian kurikulum, kemudian mempresentasikan laporan, dievaluasi, aktualisasi. Ya. Nah, isu yang sudah rumuskan, kita ingat kembali kira-kira apa 3 syaratnya? Apa ya tiga syaratnya? Yang pertama syarat kemarin adalah fokus, lokus, dan isu itu menggunakan pernyataan, ya. Jadi pernyataan isu itu ditulis secara singkat dan jelas. Pernyataannya singkat dan jelas, ya, jangan terlalu bertele-tele. Kemudian fokus pada satu isu, jangan sampai membuat lebih dari satu isu. Kemudian isu itu adanya di mana? Itu yang disebut dengan lokus. Setelah dapat isu dan di ACC disetujui oleh pembimbing, baik hal ini coach dan mentor, maka adik-adik akan menyusun rancangan. Ya. Dalam menyusun rancangan, apa sih yang diharapkan? Kemampuan yang diinginkan dari peserta, yaitu yang pertama isu tadi, ya. Kemudian ada gagasan pemecahan masalah, pemecahan isu itu. Kemudian gagasan tadi dirumuskan dalam kegiatan-kegiatan, di mana kegiatan-kegiatan itu mendeskripsikan nilai-nilai yang adik-adik pelajari dalam agenda kedua dan ketiga. Nah, itu
ya. Jadi masukkan. Dengan menggunakan format perumusan isu, bisa menggunakan format seperti ini, bisa dalam bentuk metrik, bisa dalam bentuk tabel, ya. Jadi ini ada format perumusan isu yang terdiri dari beberapa kolom, ya. Yang pertama adalah kolom nomor isu, jadi ada berapa isu, misalnya ada 5 isu, 1, 2, 3 dan seterusnya. Uraian tugas, nah isu, uraian tugas cukup satu yang diambil. Jadi satu uraian tugas, kira-kira isunya apa? Gitu, uraian tugasnya. Jadi misalnya uraian tugasnya, kalau guru misalnya melakukan kegiatan pembelajaran, nah isunya apa? Ya. Kemudian cari penyebab masalah dari isu itu, oh isunya siswa kurang ini, penyebabnya karena guru kurang ini. Maka kegiatannya apa? Dirumuskan. Nanti masuk ke format rancangan seperti ini. Jadi ada 2 format, ya. Kegiatan itu sudah ada dibuat di rumusan isu tadi. Nah, kegiatan itu dibuat tahapan. Jadi dalam satu kegiatan bisa terdiri dari beberapa tahapan. Tapi jangan sampai satu kegiatan satu tahapan. Outputnya itu adalah output kegiatan. Keterkaitan substansi itu nilai-nilai dalam setiap kegiatan. Kemudian kontribusi terhadap visi dan misi, apa sih kontribusi kegiatan, ya? Gunanya kegiatan ini atau berkontribusi apa terhadap visi dan misi, kemudian penguatan nilai-nilai organisasi. Kemudian masuk ke format kedua, ada beberapa yang tinggal copy paste saja, di copy paste. Tapi yang di format kedua, kolom kelima itu proses, disitulah adik-adik bercerita tentang prosesnya. Kalau di 5 format pertama nilai-nilainya saja, kalau yang di format kedua kolom kelima ini bercerita tentang prosesnya, bagaimana cara memasukkan. Dan ada tambahan lagi yaitu kolom ke-8 dan ke-9 yaitu hambatan dan solusi. Artinya sudah bisa kita prediksi, oh kalau saya melakukan kegiatan ini, hambatan yang akan saya dapat ini. Kalau seandainya hambatannya seperti ini, maka saya akan melakukan solusi yang seperti ini. Nah, itu jadi hambatan dan solusi. Jadi kalau kegiatan bisa diprediksi, misalnya ada 5 kegiatan. Nah, 5 kegiatan itu apakah 5-5-nya ada hambatan? Ya, saya yakin semuanya ada hambatan. Ya, saya yakin semuanya ada hambatan. Ini hanya kita prediksi kita saja. Kita memprediksi, oh kalau misalnya kegiatan satu, misalnya kalau guru membuat media pembelajaran. Hambatannya apa? Oh, hambatannya misalnya susah untuk menemukan media. Maka solusinya saya menggunakan media-media yang ada di sekitar. Nah, itu. Ya, solusinya menemukan media-media yang ada di sekitar. Kalau dia dokter misalnya, kegiatannya adalah memberikan penyuluhan misalnya. Kemudian hambatannya apa? Oh, susah untuk mengumpulkan massa. Ya, solusinya apa? Oh, saya kegiatan penyuluhannya solusinya akan melakukan penyuluhan secara tidak langsung. Di mana dalam hal ini saya menggunakan media-media penyuluhan, misalnya pamflet atau brosur, kemudian akan saya bagikan ke warga atau saya bagikan ke masyarakat. Ya, itu contohnya. Itu contoh dari hambatan dan solusi. Nanti kita diskusikan lagi dengan coach dan mentor masing-masing untuk pengisian kedua format rancangan aktualisasi. Nah, kedua format inilah nanti yang akan dibawa oleh adik-adik pada saat evaluasi rancangan. Ya, pada saat evaluasi rancangan. Nah, supaya mendapatkan rancangan yang kira-kira tepat atau akurat, maka perlu ada pembimbingan rancangan. Di mana pembimbing ini 2, yaitu coach dan mentor. Jadi nanti adik-adik akan tahu coachnya siapa. Oh, saya coachnya ketemu dengan Pak ini misalnya. Maka silakan temui coachnya untuk membicarakan tentang rancangan aktualisasi. Ya, proses bimbingannya bisa 2, bisa secara individual, bisa juga secara masif. Ya, bisa juga satu-satu menghadap secara individual, bisa juga per kelompok secara masif dalam satu kelompok. Ya. Setelah di ACC oleh mentor dan coach, maka dilakukanlah seminar rancangan aktualisasi atau evaluasi rancangan aktualisasi dalam bentuk seminar. Nah, perhatikan adik-adik, ada hal-hal poin-poin yang ditampilkan pada saat seminar nanti. Yang pertama adalah isu penting untuk ditampilkan. Ya, karena itu dasarnya dari situ. Setelah isu, maka
kegiatan pemecahan masalah dari isu itu. Ya, pemecahan masalahnya apa? Kemudian setelah itu rumusnya juga bagaimana para proses kegiatannya itu dengan memasukkan nilai-nilai tadi, Kemudian kontribusinya baik terhadap visi misi maupun terhadap nilai-nilai organisasi. Oke, adik-adik, silakan disusun rancangan aktualisasinya, silakan diisi formnya, 2 form itu, nanti silakan ketemu dengan coach masing-masing untuk pembimbingan rancangan aktualisasi. Silakan, selamat menyusun rancangan aktualisasi. Nah, sudah saksikan tadi tayangan tentang rancangan aktualisasi. Ya, saya yakin pasti so many question, pasti banyak pertanyaan yang muncul dalam benak adik-adik sebagai peserta laksana. Silakan nanti ditanyakan ya, kepada WI yang mengampu, kira-kira isu yang saya angkat ini apakah sudah memenuhi syarat AKPK dan UST-nya. Kemudian silakan juga tanyakan dengan coachnya masing-masing ya. Nanti pada saat pembimbingan silakan tanyakan dengan coachnya masing-masing apakah ya kegiatan yang saya lakukan, nilai-nilai yang saya terapkan itu sudah tepat untuk kegiatan yang kita usulkan. Demikian ya, video kita tentang rancangan aktualisasi ya. Selamat menulis rancangan aktualisasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.